Oke, setelah kurang lebih 1 bulan pemakaian, hari ini saya akan membagikan pengalaman saya saat menggunakan Samsung Galaxy S10 5G di tahun ini. Jadi HP ini kebetulan saya jadikan HP daily driver utama menggantikan Samsung Galaxy Note 9 yang saya pakai sudah cukup lama. Ya, HP ini menurut aku sih masih worth it ya di tahun ini dengan harga sekitar 3-4 jutaan. Untuk build quality-nya tentu HP ini sangat solid sekali karena framenya terbuat dari aluminium, bagian depan maupun belakang sudah tercover dengan Gorilla Glass 6. Tentu HP ini sangat solid sekali. Untuk pegangan tangannya pun HP ini sangat nyaman sekali ya, karena di bagian back covernya juga melengkung, terus layarnya juga sedikit rada melengkung. Jadi ini pegangannya sangat nyaman sekali menurut aku. Apalagi HP ini yang menurut aku cukup tipis dibandingkan HP-HP yang keluaran zaman sekarang yang rada tebel. Tapi ini back covernya terbuat dari kaca ya, dan sangat mudah sekali kotor, dan back covernya juga menurut aku cukup licin di HP ini. HP ini juga punya layar yang cukup gede yaitu 6,7 in, tapi ini menurut aku cukup nyaman di genggaman. Untuk mengetik menggunakan satu tangan pun ini menurut aku masih cukup nyaman ya. Meski HP ini terdengar ukurannya cukup gede yaitu 6,7 in, tapi saat dipakai menggunakan tangan satu ini menurut aku masih cukup enak digunakan menggunakan tangan satu. Mungkin buat teman-teman yang tangannya rada kecil ya, ini kurang nyaman di genggaman, tapi menurut aku sih ini nyaman karena tangan saya juga cukup gede, jadi megang HP ini cukup nyaman menurut aku. Soal layar, HP ini menurut aku cukup jernih ya, dan HP ini juga bisa diatur soal layarnya, yaitu mau HD+, Full HD+, atau WQHD+. Jadi kita bisa mengatur layarnya yaitu mau jernih, mau burek, maupun sangat jernih ya, kita tinggal atur saja. Dengan layar yang cukup gede yaitu 6,7 in Dynamic AMOLED HDR10+, tentu HP ini sangat nyaman sekali buat nonton film. Ya, kejernihannya sangat jernih sekali ya, buat nonton film pun serasa realistis di HP ini. Selama saya pemakaian Samsung Galaxy S10 5G ini, buat nonton film itu sangat puas sekali. Buat nonton film, edit video, maupun buat kamera, HP ini sangat memuaskan sekali menurut aku. Oke, di sini saya akan lanjut ke tentang ponsel ya. Untuk penyimpanannya pun HP ini menurut aku sangat cukup sekali di tahun ini dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Dengan internal yang cukup gede yaitu 256GB, tentu HP ini menurut aku sangat mendukung sekali buat aktivitas sehari-hari, seperti buat nyimpen video, buat edit video, ataupun buat aktivitas lainnya. Untuk sekarang HP ini saya juga jadikan sebagai HP utama untuk ngedit-ngedit video dan upload ke YouTube ya. Jadi ini banyak sekali video yang sudah tersimpan di HP ini. Untuk RAM-nya yang 8GB, tentu HP ini sangat enak sekali buat multitasking ya. Tidak ada lag sama sekali di HP ini. Terus di Samsung Galaxy S10 5G ini masih ada lubang jack audio 3,5 mm. Jadi saya tidak perlu lagi membeli konverter buat lubang Type-C nya buat headsetan ya. Buat teman-teman yang suka headsetan pakai kabel, HP ini sangat worth it sekali di tahun ini. Untuk speakernya pun HP ini stereo speaker ya, bagian bawah dan bagian atas. Tentu speakernya sangat mantap sekali di HP ini. Soal baterai yang kapasitasnya cukup gede yaitu 4500 mAh, saya menggunakan HP ini sangat puas sekali karena baterainya tergolong irit atau bisa dibilang irit banget lah. Saya menggunakan buat sosial media ya, non gaming, dan baterainya bertahan 7-8 jam, dan ini menurut aku sangat irit sekali di HP ini. Dan untuk diagram pemakaian seperti ini ya, ini 7 jam, 6 jam ini waktu pemakaian aktif layar. Jadi layarnya itu aktif terus karena saya bekerja di counter. Jadi ya setiap hari HP-an terus lah, memantau forum ataupun beraktivitas lainnya seperti nonton video, TikTok dan lainnya. Pokoknya aktivitasnya full di HP ini. Untuk update OS-nya mungkin HP ini tidak dapat update lagi ya, mentok di Android 12 dan One UI 4.1. Karena HP-nya juga sudah cukup lama yaitu sekitar 3 tahunan, jadi HP ini mungkin tidak dapat update lagi dari Samsungnya. Soal performa tentu HP ini masih sangat bisa diandalkan di tahun ini. Secara multitasking juga sangat lancar sekali digunakan ya. Ini saya sudah membuka banyak aplikasi dan ini masih bisa berjalan di background ya. Jadi kita bisa mengoperasikan aplikasi ini kembali. Untuk skor Antutunya juga masih cukup tinggi yaitu 577 ribuan. Jadi menurut aku ini HP masih sangat worth it sekali digunakan di tahun ini karena menggunakan chipset flagship pada masanya yaitu Exynos 9820. Tentu chipset ini menurut aku masih cukup powerful di tahun ini buat multitasking, buat ngegame. Kemarin saya sudah mencoba tes gamenya ya, kalian tinggal tonton saja tes game di Samsung Galaxy S10 5G, saya sudah upload videonya.
Untuk soal kamera, HP ini juga masih bisa diandalkan di tahun ini. Masih bisa bersaing dengan HP keluaran terbaru di harga 3-4 jutaan. Kameranya beresolusi 12 megapiksel, 12 megapiksel, 16 megapiksel, dan 3 megapiksel. Total kameranya ada 4 ya di belakang, dan 3 megapiksel itu buat 3D TOF. Dan untuk video malamnya seperti ini, jadi video malamnya menurut aku sih cukup jernih karena cahayanya cukup. Dan untuk video malam yang kurang pencahayaannya seperti ini, dan hasilnya menurut aku juga cukup bagus. Ya meski cahayanya kurang ya, tapi hasilnya menurut aku masih cukup bagus di video malam ini. Dan untuk settingan kameranya ini menggunakan settingan auto. Dan ini adalah hasil sinematik dari kamera Samsung Galaxy S10 5G ini. Jadi menurut aku kameranya masih bisa bersaing dengan HP keluaran terbaru di harga 3-4 jutaan. Menurut aku sih kameranya cukup jernih dan cukup bagus. Oke, ini adalah hasil perekaman dari Samsung Galaxy S10 5G ya. Jadi ini posisinya jalan dan ini posisinya lari. Untuk bermain game sekelas Mobile Legends, HP ini dapat refresh rate tinggi dan grafik ultra. Jadi menurut aku HP ini masih worth it buat bermain game Mobile Legends. Ini lancar, tidak ada kendala sama sekali ya. Untuk tes gamenya dan review full gamenya saya sudah upload di YouTube ini. Jadi kalian tinggal tonton saja di channel ini. Saya sudah upload video lengkapnya di channel ini. Untuk bermain game sekelas PUBG Mobile pun HP ini masih lancar, tidak ada kendala sama sekali. Kalian bisa pilih grafik Smooth Extreme, PLN Ultra, HD Ultra, dan HDR Ultra. Dan ini grafik maksimal di Samsung Galaxy S10 5G ini. Dan untuk giroskopnya pun ini menggunakan giroskop hardware ya, bukan software. Tentu ini sangat smooth sekali. Jadi untuk full videonya saya sudah upload di channel ini ya, kalian tinggal tonton saja. Kata kuncinya yaitu tes game di Samsung Galaxy S10 5G ini. Di Samsung Galaxy S10 5G ini juga sudah mendukung NFC ya, dan ini fitur sangat berguna sekali buat teman-teman yang suka perjalanan jauh menggunakan mobil dan HP ini bisa mengecek e-tol. Kita tinggal aktifin saja NFC-nya di bagian atas, kita tinggal tarik saja dan aktifin NFC-nya. Setelah NFC aktif, kita tinggal menggunakannya ya, kita tinggal tempel saja di bagian belakang, yaitu di bagian NFC-nya. Kita tinggal tempel saja kartu e-tolnya ya, otomatis akan merespon seperti ini. Ini saya menggunakan contoh kartu yang buat belanja lah. Di sini nempel yaitu ada Bukalapak, Dana, Tokopedia, dan lainnya. Ada lagi fitur yang mungkin kurang berguna menurut aku, tapi buat teman-teman mungkin ada yang menggunakan fitur ini, yaitu berbagi nirkabel. Kita bisa menjadikan HP ini sebagai power bank ya. Kita tinggal aktifin saja berbagi nirkabel, otomatis HP-nya menampilkan seperti ini. Fitur ini pertama kali diperkenalkan yaitu di Samsung Galaxy S10 series, dan fitur ini hanya bisa dipakai di HP yang mendukung wireless charging ya, seperti HP yang dikeluarkan dari Samsung yaitu Samsung Galaxy Note 9, S8, S9, dan lainnya yang mendukung wireless charging tentunya. Karena layarnya berjenis Dynamic AMOLED, tentu HP ini sudah in-display fingerprint. Fingerprintnya juga menurut aku cukup akurat ya. Ini jempolku rada rusak karena penyakit apalah kurang tahu. Kulitnya pada ngeletek, tapi HP ini masih lancar untuk mendeteksi jari kita. Buat teman-teman yang pengen beli Samsung Galaxy S10 5G di tahun ini, menurut aku HP ini masih cukup worth it di tahun ini. Secara performa juga masih lumayan ngebut. Untuk RAM dan ROM-nya juga pilihannya cukup gede, yaitu ada yang internal 256GB dan ada internal yang 512GB. HP ini sangat mumpuni sekali buat dijadikan daily driver di tahun ini. Saya sudah mencobanya ya, buat non gaming maupun buat gaming, HP ini masih sangat worth it sekali. Apalagi buat sosial media doang ya, buat sehari-hari. Baterainya sangat irit sekali dan saya sudah mencoba HP ini kurang lebih 1 bulanan. Untuk isu layar seperti green line, green screen, dan lainnya di Samsung Galaxy S10 5G saya belum menemukan kasusnya ya. Rata-rata kasus itu terjadi di Samsung Galaxy S10 series seperti Samsung Galaxy S10e, S10 biasa, dan S10 Plus. Di Samsung Galaxy S10 5G belum ada kasus seperti itu. Ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Kekurangannya HP ini tidak resmi dijual di Indonesia. Di sini saya memakai kartu Tri dan tidak ada kendala sama sekali ya untuk kartu Tri-nya. Tapi untuk yang lainnya itu kartunya terblokir dan emailnya terblokir dan emailnya tidak terdaftar di Kemenperin maupun Bea Cukai.
Dan saya hanya bisa menggunakan kartu 3D HP ini. HP ini juga tidak mendukung dual SIM maupun buat memory card ya. Jadi HP ini cuma slot SIM-nya satu saja dan buat satu SIM saja. Ciri-ciri email yang ngeblokir yaitu cuma bisa menggunakan beberapa SIM ya, satu atau dua SIM saja. Di sini saya menggunakan Axis dan mencoba memasukkan kartu Axis dan ini muncul kode MM. Dan ini berarti HP ini terblokir untuk emailnya dan tidak bisa menggunakan kartu lain seperti Axis, XL, Indosat dan lainnya. Di sini saya cuma bisa menggunakan kartu Tri dan ini menurut aku cukup minus di HP ini. Buat teman-teman yang kepengen beli Samsung Galaxy S10 5G tentu dipikir-pikir terlebih dahulu ya, karena HP-nya tidak resmi. Dan kalau beli, pilih yang sudah bea cukai saja karena sinyalnya pasti all operator. Kalau tidak terdaftar di bea cukai, otomatis kapan saja bisa terblokir. Untuk minus berikutnya yaitu di bagian back covernya ya, apabila kita menaikkan volumenya full untuk musikan ataupun hal lainnya, back covernya itu getarannya menurut aku cukup mengganggu di tangan dan mengakibatkan tangan itu rada kesemutan. Jadi menurut aku sini sangat mengganggu sekali di tangan. Untuk aksesorisnya seperti hardcase dan softcase saya sudah cek di Tokopedia, ini cukup langka, dan saya juga sudah cek di Shopee juga cukup langka, dan banyakkan di luar negeri ya. Apabila kita pesan di luar negeri otomatis indenya sampai 1 minggu bahkan sampai 3 bulan. Tentu ini sangat lama sekali apabila kita menunggu aksesoris HP ini. Jadi kesimpulannya sih, HP ini menurut aku masih sangat worth it sekali digunakan di tahun ini buat kebutuhan sehari-hari, baik buat gaming maupun buat sosial media saja, terlepas dari emailnya yang kurang resmi ya, atau HP-nya yang tidak resmi, dan selainnya menurut aku sangat worth it sekali. Untuk jaringannya pun ini sudah mendukung 5G ya atau 5G, tapi saya tidak tahu di Indonesia sudah mendukung 5G apa belum untuk HP ini. Jadi apakah menurut teman-teman HP ini masih worth it digunakan di tahun ini? Monggo tulis kolom komentar ya bos ya, bagikan pengalaman kalian. Oke, terima kasih, mantul.